Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Biasa ke-28, 15 Oktober 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Teresa dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Modestin SSPS dari Nusa Tenggara Timur, Keva. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sabda Iman Katolik di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat merayakan pesta Santa Teresa Avila bagi tarekat atau kongregasi yang berpesta pelindung pada hari ini. Tema renungan kita adalah barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan wajib Pesta Santa Teresa dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Untuk itu saya akan membacakan sejarah singkat riwayat hidupnya. Teresa dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya, Teresa dan kakaknya, Rodrigo, suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Santa Teresa sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan. Ketika Teresa tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia banyak membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman hingga kehidupan religius sempat ia lupakan. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresa membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga, ia bertekad untuk mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Ayahnya sangat menentang keinginannya untuk masuk biara, sehingga ketika ia sudah berusia 17 tahun, Teresa diam-diam meninggalkan rumah tanpa memberitahu siapapun dan memasuki sebuah biara Karmel. Melihat keteguhan putrinya, ayah dan keluarganya pun akhirnya menyetujui pilihan hidupnya. Segera setelah mengucapkan kaulnya,
Teresia menjadi sakit parah. Kondisinya diperparah oleh bantuan medis. Diterimanya sangat tidak memadai. Dia tidak pernah sepenuhnya pulih kesehatannya. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa betapa selama ini ia tidak mampu mencintai Tuhan sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Sejak itu ia mulai hidup hanya bagi Yesus saja. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya, berbicara kepadanya. Teresia mulai menerima berbagai penglihatan atau vision. Vision yang diterimanya kemudian diteliti oleh pembesar Ordo Dominikan dan Serikat Yesus, termasuk Santo Francis Borgia, juga ikut meneliti penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Teresia ini. Mereka semua kemudian sepakat dan memaklumkan bahwa penglihatan yang diterima oleh Suster Karmel Teresia adalah benar dan kudus. Tuhan kemudian mempertemukan Suster Teresia dengan seorang biarawan Karmel yang kudus, yaitu Santo Yohanes dari Salib, yang juga memiliki semangat pembaharuan bagi Ordo Karmelit. Bersama-sama mereka berjuang memperbaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci dalam doa, serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Ia digelari doktor gereja oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Sabda Iman Katolik yang berbahagia. Sabda Yesus dalam Injil Lukas hari ini, di mana kita dipanggil seperti Santa Teresia Avila untuk hidup jujur, transparan, tanpa munafik dalam menghayati atau melaksanakan ajaran agama masing-masing yang semuanya bersumber dari dan bermuara pada cinta kasih. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk senantiasa hidup dan bertindak dalam kasih, saling mengasihi satu sama lain tanpa pandang bulu atau sara. Hidup dan bertindak saling mengasihi berarti hidup dan bertindak di jiwa oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia bab 5 ayat 22-23. Dengan menghayati keutamaan-keutamaan sebagai buah roh ini, kita tidak perlu khawatir menghadapi aneka tantangan, masalah, atau hambatan, termasuk berhadapan dengan pemerintah atau penguasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Sabda hari ini sungguh mengingatkan dan mengajak kita semua untuk mengimani bahwa Roh Kudus senantiasa mendampingi dan menyertai perjalanan hidup kita sehari-hari sebagai tanda atau bukti kesetiaan Allah terhadap diri kita manusia yang lemah dan rapuh ini tanpa mencela Roh Kudus.
Untuk itu, marilah kita dengarkan bisikan, arahan, atau petunjuk dari Roh Kudus dalam diri kita masing-masing melalui suara hati, serta menyimaknya sebagai umat beriman yang percaya kepadanya. Amin. Santa Teresia Avila, doakanlah kami.